Selamat datang di Gibeon Church. Jemaat Tuhan semua, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya boleh ya, kita berikan salam hangat. Depan, belakang, samping kanan, kiri Anda. Katakan senang beribadah bersama-sama hari ini. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Kita akan membaca fotum kita yang terambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai 2 dan 11 dan kita membaca secara bergantian. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan, saudara. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersama-sama, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi penebus kita, Juru Selamat kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Angkat suara bersama. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang matikan itu selama-lamanya. Amin. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Mari pandang kepada Sang Kehidupan. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmatnya, yang mati itu menebusku, beri hidup kekalnya. Kami mengucap syukur, kami datang saat ini Tuhan, memuji perbuatan-Mu dalam hidup kami. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, berkata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Amin. Sorak-sorai kemuliaan. Amin, saudara sekalian. Biarlah hari ini kita mau memuji Tuhan dengan memandang Tuhan kita yang indah, kasih-Nya yang nyata bagi setiap kita. Amin. Kita pujikan dengan segenap hati kita dengan penuh ucapan syukur. Katakan, Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross
Jesus has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart can fully know how glorious, how beautiful you are. Come on everyone. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Powerful, come on. Powerful, so powerful, your glory fills the sky. Your mighty word displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to sing. Come on. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one, come on. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Amen. Come on. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Sing it one more time. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Come on. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Sama-sama kita mau berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan katekismus dan minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-15. Saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 15, apakah kabar baik atau Injil itu? Injil adalah kabar baik bahwa Allah sendiri oleh belas kasihannya membebaskan kita dari dosa dan dari hukuman dosa. Dan mendamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui seorang penebus. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Silakan duduk saudara. Saudara, minggu lalu kita melewati perayaan kebangkitan. Ini adalah sebuah momen penuh sukacita. Karena mengingatkan kita bahwa kematian itu sudah dikalahkan. Tetapi saudara, ketika kita kembali pada kehidupan sehari-hari, kita melihat realitas dunia ini masih dipenuhi dengan kabar buruk. Kita mendengar kabar peperangan, ketidakadilan, krisis ekonomi, bahkan kerusakan moral. Saudara, bahkan di dalam kehidupan pribadi, kita mungkin sedang menghadapi masalah yang berat. Entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau rasa bersalah yang terus membayang.
Tetapi saudara, sebenarnya masalah terbesar itu bukan berasal dari luar sana, tetapi dari dosa yang ada di dalam hati kita. Tetapi saudara, di tengah semua ini kita membutuhkan kabar baik. Bukan sekedar hiburan sesaat, tetapi kabar yang sungguh memberikan harapan dan mengubah hidup kita. Dan saudara, inilah kabar baiknya, inilah Injil, yaitu Allah begitu mengasihi dunia ini, termasuk Anda dan saya. Sehingga ia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kita. Tetapi saudara, kabar baik ini berasal dari kabar buruk. Sama seperti berita penyelamatan tidak akan berarti jika tidak ada ancaman bahaya. Dan kabar baik Injil ini hanya terasa manis bila kita menyadari kondisi kita yang sebenarnya. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kita semua adalah orang berdosa. Kita telah gagal hidup sesuai kehendak Allah. Kita hidup untuk diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri dan sering menolak kebenarannya. Dan akibat dari dosa itu adalah kematian. Dan bukan hanya kematian secara fisik, tetapi keterpisahan yang kekal dari Allah. Tetapi saudara, oleh karena kasih karunia dan belas kasihannya, maka Yesus datang untuk menggantikan kita. Ia mati bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa-dosa kita. Dan di kayu salib, Yesus menanggung hukuman dosa kita. Dan dengan kebangkitannya, ia membuka jalan menuju kehidupan yang baru. Jadi saudara, Injil bukan sekedar informasi. Injil adalah pengumuman kemenangan Allah atas dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan Injil bukan ajakan untuk mencoba menjadi orang yang lebih baik, tetapi undangan untuk datang kepada pribadi yang telah mengalahkan dosa itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, Injil adalah berita terbaik yang pernah ada. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah penuh kasih dan anugerah. Sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam rasa bersalah. Kita tidak harus membuktikan diri kepada Allah. Kita cukup datang kepada Yesus dengan hati yang percaya dan menerima pengampunan serta hidup baru darinya. Jadi saudara-saudara, Injil adalah satu-satunya kabar baik yang benar-benar kita butuhkan. Dan kabar itu masih berlaku sampai hari ini untuk siapa saja yang mau percaya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan bertobat dari hati yang terlalu berfokus pada berita buruk sehingga kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita berbalik kepada Yesus, percaya pada kabar baik Injilnya dan hidup di dalam pengharapan yang Ia berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami seringkali hidup jauh dari kehendak-Mu. Dan kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat dan percaya bahwa oleh belas kasihan-Mu, Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan hukuman dosa melalui penebus yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk meresponi perenungan katekismus hari ini, mari gereja Tuhan kita naikkan pujian ini bersama-sama.
Satu Injilku kan berpijak untuk selamanya. Rencana Bapa untuk hidupku, Kristus selamatkanku. Oh sungguh indah ya Injilnya, sukacita dan harapanku. Sekarang selamanya dialah terang, dalam Injil Kristus aku teguh. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang kau berikan Tuhan. Satu Injilku kan berpegang, yang lain hanya fana. Kasih dan adilnya berjumpa tepat di salibnya. Tak bermegahkan yang ku bawa, tak lagi pikul beban dosa, sebab Kristus yang menggantikanku. Dalam Injil Kristus aku teguh. Satu Injilku kan berharap, hampalah tubuhnya. Mau tak dapat menahannya, Kristus bebaskanku. Ku kan memandang Sang Penyelamat, hidup baginya harapanku. Lakukan bangkit bersamanya, dalam Injil Kristus aku teguh. Kami datang saat ini Tuhan, gerejamu, mengucap syukur atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Anugerah keselamatan yang menjangkau setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu. Satu Injil gereja bersatu, jalan bersamanya. Roh Kudus bawa kita maju, tuntun kita pulang. Dalam mulianya Ku serukan, cinta agung penebusannya. Puji Raja dan Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku teguh. Dalam mulianya Ku serukan, cinta agung penebusannya. Puji Raja dan Juru Selamat, dalam Injil Kristus aku. Dalam Injil Kristus aku teguh. Dalam Injil Kristus aku teguh. Mari satu suara kita memuji penebus kita yang hidup. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Gereja Tuhan, angkat suaramu. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
memuji Yesus. Kami mengucap syukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Biarlah Tuhan sukacita keselamatan itu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami tahu saat kami berjalan menjalani kehidupan kami, Injil-Mu menjadi landasan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you Lord. Kami sungguh bersyukur untuk karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Bukti besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Mari jemaat kita pujikan sama-sama. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Dengan penuh ucapan syukur, mari sama-sama kita pujikan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Katakan Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kami berserah Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepada-Mu. Selamanya Engkau setia. Oh your presence, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Mari jemaat kita pujikan dengan segenap hati kita, dengan penuh ucapan syukur. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah yang beserta kita. Amin. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake. Sekali lagi kita memujikan. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, katakan Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam
Kita sama-sama angkat tangan kita mau berserah di hadapan Tuhan. Katakan, kan ku angkat tinggi. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepada Kamu. Selamanya Engkau setia. Hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menjadi penebus kami. Engkau turun ke dalam dunia untuk menghapuskan setiap dosa kami. Untuk menebus hidup kami dari kematian Tuhan. Dari dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kabar baik Injil-Mu ini bersuara lebih keras Tuhan dalam hidup kami ketimbang semua kabar-kabar buruk yang ada di dunia ini. Dari semua kebohongan-kebohongan yang diucapkan dunia ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kabar baik Injil-Mu lah yang melegakan setiap kami. Menenangkan kami Tuhan. Memberikan kami rest yang sejati. Memberikan kami sukacita yang sejati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini Tuhan. Terima kasih untuk sukacita ini Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kami bisa beribadah dengan baik. Setiap kebenaran Injil-Mu tertanam dalam hati kami. Dan kami bisa membawanya saat kami keluar dari tempat ini. Saat kami menghadapi dunia Tuhan. Biarlah kabar baik Injil-Mu terus bersinar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kabar baik Injil, kita akan memberikan persembahan. Dan untuk itu saya ingin mengajak kita boleh bersama-sama membaca satu ayat sebelum kita bersama memberikan persembahan. Saya mengajak kita boleh membacanya bersama-sama Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-16. Juga janganlah lupa melakukan yang baik terhadap orang-orang lain dan saling menolong, karena itu pun merupakan persembahan yang menyenangkan hati Allah. Saudara, ayat ini mengingatkan kita bahwa persembahan itu adalah bagian dari ibadah yang mencerminkan hati yang rela berbagi dan kepedulian kita kepada orang lain. Nah, saudara bisa memberikan persembahan melalui beberapa cara, melalui scan kris, ataupun transfer melalui rekening yang tertera di kartu Ways to Give. Atau saudara bisa memasukkan melalui amplop yang ada di kursi Anda masing-masing. Nah, sebelum kita memberi, saya mengajak kita boleh bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang cukup bagi kami. Hari ini ajar kami untuk memberi dengan hati yang percaya dan penuh syukur akan pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kami berdoa kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hello Church, back again with me Elin and this is Gibeon Weekly News. Baptisan adalah bentuk pernyataan iman dan merupakan langkah ketaatan serta pertobatan bagi orang percaya. Untuk Anda yang sudah atau sedang mengikuti kelas APS dan rindu untuk dibaptis, segera daftarkan diri Anda melalui Gibeon App
karena pendaftaran akan ditutup hari ini. Sakramen Baptisan Kudus akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 April. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Connect Booth di lobi gereja. Masih berkaitan dengan sakramen baptisan. Bagi Anda, peserta APS, hari ini kita akan melanjutkan kelas ke-7 dengan materi sakramen. Kita akan bersama-sama belajar memahami makna sakramen dengan benar. Dan bagi Anda yang sudah mendaftar sebagai peserta baptisan, wajib mengikuti kelas hari ini. Jam 3 sore di Gibeon Church lantai 3. Minggu depan adalah kelas APS yang terakhir. Kita akan membahas mengenai eklesia. Apa pentingnya bagi kita untuk bergabung dalam gereja lokal? Apa manfaat dari komunitas rohani bagi orang percaya? Temukan jawabannya minggu depan. Bagi aku pribadi, ministry itu bukan cuma sekedar tentang memberi, tetapi juga kesempatan yang Tuhan kasih untuk memproses hidup. Ministry is an opportunity to serve God after everything He's done for us. Menurutku pelayanan itu tempat di mana aku belajar untuk mengesampingkan kenyamananku dan keinginanku untuk kemuliaan Tuhan. Ministry itu adalah suatu respon iman kita, di mana kita sebagai satu tubuh Kristus, kita bersama-sama saling melayani, dan ini sebuah respon kita untuk bertumbuh. Menurut aku pelayanan itu salah satu wadah untuk sanctification di mana kita diproses, dipertobatkan, dan semakin disempurnakan seperti Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya, pelayanan karena saya merasa sudah dikasihi Tuhan. Pelayanan itu kalau buat saya itu adalah sarana anugerah. Salah satu yang mengena banget, saya itu kalau bikin karya misalnya orangnya idealis, tapi di sini saya belajar untuk ini kan bukan tentang saya, ini semuanya tentang Tuhan. Belajar diproses, dibentuk, dikalibrasi hatinya. Buatku pelayanan adalah sebuah kesempatan, sebuah proses untuk menyingkapkan berhala, merendahkan hati, dan belajar untuk menghidupi bahwa bukan karena kemampuanku, tapi karena kekuatan Tuhan semata, juga hanya untuk memuliakan Dia saja. Menurutku pelayanan adalah sarana untuk menyalurkan kasih Kristus kepada sesama. Buat aku pelayanan itu aku nggak cuma jadi agen perubahan, tapi juga jadi objek pembaruan, karena sebelum sharing firman di hari Minggu biasanya kita ada persiapan di hari Sabtu, dan itu seringkali Tuhan personally tegur aku dengan firman yang sama yang seharusnya buat anak-anak. Sebagai bagian dari komunitas orang percaya, apakah Anda sudah menemukan panggilan Anda dalam pelayanan? Anda dapat daftar DYC melalui Gibeon App karena hari ini pendaftaran sudah dibuka. Kunjungi DYC Booth di lobi gereja untuk informasi lebih lengkap. Video berikut sekaligus menutup Weekly News kali ini. Happy Sunday and God bless you. Pengumuman yang luar biasa, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama dengan seluruh gereja di segala tempat, di segala abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai dasar apa yang kita percayai. Sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara.
Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang live streaming online, thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Kristus dan oleh kuasa Injil. Nah, saya ingin mengingatkan bagi saudara yang sudah ikutan APS atau sedang ikutan APS, tapi belum dibaptis. Jangan lupa minggu ini adalah minggu yang terakhir untuk Anda dibaptis di semester ini ya saudara ya. Bagi Anda yang belum ikutan APS dan Anda rindu untuk dibaptis, saya ajak Anda untuk mengikuti APS di semester depan ya saudara, supaya Anda tidak hanya ikut-ikutan saja dibaptis, tapi Anda paham apa artinya dibaptis, apa artinya percaya kepada Kristus, apa makna sakramen yang hari ini kita akan ambil bersama-sama. Jadi jangan lupa daftar baptisan yang bagi saudara yang sudah ikut APS atau sedang ikutan APS. Dan juga seperti Discover Your Calling, tadi kita sudah melihat teman-teman kita yang melayani memberikan alasan kenapa mereka melayani. Di gereja ini ada lebih dari 600 orang yang volunteer ya saudara ya. Kelihatannya banyak ya saudara. No, kita masih sangat short everywhere. Tapi saya percaya kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan, saudara sudah ikutan care group, saudara dijamah oleh Injil, saya mau supaya saudara tidak hanya menjadi konsumer Kristen. Saudara perlu terlibat, saudara perlu menghidupi panggilan saudara. Kalau saudara nggak tahu, apa ya panggilanku? That's why it's called Discover Your Calling ya saudara ya. Itulah sebabnya saudara bisa ikutan melayani, ada berbagai macam departemen, ada worship, ada usher, ada multimedia, ada youth, kids, ya, prayer and visitation, justice and mercy ya. Jadi saya mau mengundang saudara untuk tidak hanya menjadi karunianya datang hanya tiap minggu, tapi saudara juga terlibat untuk memberkati banyak orang ya. Nah, kita ada di dalam khotbah berseri kita The Gospel After Genesis, masih dalam suasana Paskah, tetapi juga saya ingin menjawab ketakutan-ketakutan kita terhadap masa depan. Saya tahu banyak saudara mengalami goncangan karena keadaan dunia dan geopolitik dunia yang saat ini tidak stabil. Dan saya akan membahas judul khotbah ini dengan siapa yang membayar harga ya. Mungkin saudara sudah terbiasa mendengar bayar harga. Ikut Yesus harus bayar harga. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang begini, kalau ke Gibeon Church itu harus bayar harga. Hari ini kehujanan datang ke gereja, bayar harga. Wah, gitu saudara ya. Atau kalau enggak mungkin saudara bilang menderita sedikit buat Tuhan itu bayar harga gitu ya. Nah, apakah itu betul bayar harga? Saudara, jangan-jangan kita salah kaprah. Itu sebenarnya bukan bayar harga, tetapi itu hanyalah menghidupi iman. Nah, kita akan membaca bersama-sama Roma 3 ayat 23 sampai 26. Nah, kita sudah membaca ayat-ayat ini minggu lalu. Tetapi saya akan memberikan sedikit angle yang berbeda supaya saudara sadar arti penebusan. Dan penebusan itu ada harga yang dibayar. Nah, itulah sebabnya kita baca sama-sama. Roma 3 ayat 23 sampai 26, saudara baca yang ganjil, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Mulai yang pertama, ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus ya. Beginilah firman Tuhan. Nah saudara, kita hidup di dalam dunia yang memang seperti yang saya katakan tadi, ada satu frase ini memang bayar harga. Karena begini, semua yang ada di dunia pasti ada hubungannya dengan membayar harga. Kalau mau sukses, kamu harus bayar harga, kerja keras. Kalau kamu mau sehat, kamu harus bayar harga. Olahraga, jaga makan. Kalau kamu mau punya relasi yang baik, you need to pay the price. Bayar harga dengan apa? Spend time, menemukan prioritas yang benar. Kita semua tahu itu benar, bayar harga. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Tidak ada pencapaian tanpa harga yang dibayar. Ya seperti tadi saya bilang, kita juga sering dengar, ikut Tuhan bayar harga, ibadah bayar harga, melayani Tuhan bayar harga. Tapi di satu sisi, kita juga hidup di dunia digital yang segala sesuatunya gratis. Kalau saudara perhatikan, sekarang itu banyak yang gratis. Ya, Instagram gratis, YouTube gratis, TikTok gratis. Google sekarang ada AI mode. Saudara mau tanya apa saja,
gratis. Gemini, gratis, ya kan? Di WA saudara ada AI, gratis. Tapi sebenarnya itu enggak gratis, saudara. You are the product. Nothing is free. Oh, kok bisa saya yang the product? Ya, karena kita yang bayar dengan data kita. Kita yang bayar dengan waktu kita. Kita yang bayar dengan perhatian kita. Nah, tanpa kita sadar, kita mulai berpikir. Kan tadi ada harga yang harus dibayar. Terus, tanpa kita sadar, kita mulai berpikir bahwa kalau kesalahan bisa hilang, misalnya ya, hidup bisa di-reset. Saya tuh lihat banyak suami istri gitu ya. Mereka konflik gitu ya. Tapi habis itu nggak ada penyelesaian. Udah tidur. Mungkin tidurnya satu balik sana, satu balik sini gitu ya. Kalau jempolnya nyentuh sedikit, nggak mau gitu. Karena marah. Tapi setelah mereka bangun, mereka ngomong lagi seakan-akan nggak ada apa-apa. Kenapa? Ya sudahlah. Mungkin sakit hatinya sudah tidur hilang lah. Sehingga itu berulang-ulang dan itu kayaknya sakit hati, kekecewaan itu, udahlah nggak apa-apa lah kita lupakan saja. Hidup seakan-akan bisa di-reset. Tanpa kita sadar, kita juga berpikir dosa kita juga bisa dihapus begitu saja. Tuhan cukup berkata tidak apa-apa. Seolah-olah kerusakan relasi, kerusakan antara orang tua dan anak, suami dan istri, ya, sahabat antara sahabat yang lain. Kerusakan itu nggak punya harga. Tapi saya mau izinkan saya untuk bawa lebih dalam. Kalau semua hal di dunia itu ada harganya, kenapa kita pikir masalah dosa tidak ada harganya? Mestinya kan Tuhan bisa ngampuni gitu aja sih kalau memang Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu penuh kasih, dia kan bisa aja ngampuni gitu. Kalau semua hal butuh pengorbanan untuk mendapatkannya, kenapa kita pikir hidup kita bisa dipulihkan tanpa suatu pengorbanan? Betul saudara? So let's think about that. Dan ayat-ayat yang kita sedang tadi baca, itu ada 3 kata-kata yang kunci yang menurut saya kita perlu pelajari dan perlu masukkan di dalam hati. Yang pertama adalah redemption. Katakan sama-sama, redemption. Yang kedua, ada ayat yang namanya jalan pendamaian. Bahasa Inggrisnya lebih jelas, 1 kata saja, yaitu propitiation. Katakan sama-sama, propitiation. Biar keren sedikit ya saudara ya. Sudah belajar sesuatu tentang doktrin penebusan itu, ada redemption. Jalannya lewat apa? Propitiation. Tapi itu bukan cuma hanya itu. Karena kalau cuma redemption dan propitiation, kurang. Makanya firman Tuhan tadi bilang ada pernyataan, Allah menunjukkan. Itu bahasa aslinya bicara demonstration. Yang ketiga adalah demonstration. Ya, nanti kita akan belajar ini semua. Dan ini kalau masuk di dalam hati saudara, ini akan menenangkan hati saudara. Ya, yang pertama adalah redemption. Nah saudara, kita ini hidup di zaman yang terus berkata begini saudara. Kamu itu bebas. Jadilah dirimu sendiri. Pernah dengar? Be yourself. Bahkan orang-orang yang gak senang agama, gak senang kekristenan, ataupun gak senang moralitas. Do what makes you happy. Tentukan standar hidupmu sendiri. Find your truth. Pernah dengar begitu ya? Temukan kebenaranmu. Kalau kamu happy, suka sama sejenis, and that's your truth. Be happy with it, embrace it. Ya. Kalau kamu nggak suka terlibat dengan pernikahan dan yang lain, itu hanyalah birokrasi. Sudahlah, nggak usah pusing-pusing. Sudah, kamu tinggal bersama saja, kumpul kebo. It's okay, it's you like it, I like it, let's do it together. Itu tentukan standar hidupmu sendiri. Tapi izinkan saya jujur, kita pikir kita bebas. Kita pikir orang yang hidup seperti itu adalah hidup bebas. Tapi sebenarnya kita tidak sebebas itu. Kenapa kok kita tidak sebebas itu? Saya berikan kepada saudara argumentasi saya. Kalau kita benar-benar bebas, kenapa kok kita susah untuk dikritik? Kenapa kok kita tidak pernah merasa cukup? Selalu gak cukup. Kenapa kok kita selalu takut gagal? Kenapa kok kalau kerja kita gak bisa berhenti? We become a workaholic. Kenapa kita terus harus membuktikan diri, terobsesi dengan pencapaian, dan hancur ketika saudara ditolak, saudara disakiti, dan saudara merasa tidak berharga ketika gagal. Tahukah saudara? Saudara tidak sebebas yang saudara pikir. Ini semua adalah tanda perbudakan. Itu bukan kebebasan. Itu perbudakan.
Itulah sebabnya Alkitab berkata di Roma 3 ayat 24, bahwa saudara dan saya butuh redemption, penebusan di dalam Kristus Yesus. Alkitab berkata kita semua membutuhkan penebusan. Kenapa? Why? Karena tanpa kita sadari, kita ini diperbudak. Seorang yang namanya Franz Kafka, dalam bukunya Essay The Diary of Franz Kafka, dia seorang filsuf, dia bilang begini, masalah kita bukan hanya kita berbuat salah, tapi ada sesuatu yang salah di dalam hati kita. Dia berkatakan begini, keadaan manusia itu berdosa bahkan tanpa konsep rasa bersalah. Artinya kita merasa ada yang salah dalam diri kita bahkan ketika kita bilang, aku tidak bersalah. Jadi kita diperbudak tanpa kita sadari di dalam hati kita. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara, kita diperbudak apa saja. Yang pertama ya, kita diperbudak oleh rasa bersalah dan rasa tidak cukup. Rasa bersalah dan rasa tidak cukup. Saudara, cara dunia to cope with our guilt, untuk mengatasi rasa bersalah, mereka menolak Tuhan dan berkata apa? Gak ada standar mutlak. There is no absolute truth. Makanya tadi bilang, find your truth. Kalau it's true for you, then who am I to say that that's wrong? Kalau itu benar buat kamu, saya siapa ngomongin itu salah? Udahlah, itu kamu benar. Aku juga punya kebenaran. Kita toleransi saja, gitu ya. Jadi tidak ada benar dan salah. Itu kata dunia. Tapi di dalam hati, kenapa kok kita selalu berusaha membuktikan diri kepada orang lain bahwa kamu benar? Bukankah itu ironi? Kenapa kok kita itu nggak pernah cukup dengan, kalau kamu find your truth, kenapa kamu kok selalu kurang? Katanya nggak ada standar mutlak, katanya nggak ada yang benar dan salah. Kenapa kamu selalu membuktikan diri bahwa kamu benar? Itu yang membuat kita selalu cemas, gelisah, dan tidak pernah tenang. Saudara, kita ini selalu hidup di dalam konsumerisme, ya kan gitu? Berusaha untuk beli, untuk menunjukkan harga diri, berusaha untuk mencapai, untuk menunjukkan nilai diri, dan yang lain-lain. Kenapa? Ada sesuatu. Saudara, kita menyangkal adanya standar, kita berkata nggak ada standar hukum, tapi kita tetap hidup seolah-olah ada standar yang harus terus kita capai. Kita tetap berada di bawah tekanan hukum. Itu yang terjadi. Saudara tahu, saudara diperbudak oleh suara hatimu sendiri. Saudara diperbudak oleh rasa bersalahmu sendiri. Saudara diperbudak oleh rasa nggak cukup itu terus. Dan untuk caranya menutupi rasa-rasa tidak cukup itu, kita masuk ke dalam perbudakan yang kedua. Kita diperbudak oleh tuan-tuan palsu, false master. Saya rasa kalau sudah di Gibeon Church sudah tahu ini, idols ya, berhala-berhala. Karena kita merasa tidak cukup, karena kita merasa bersalah, kita mencari sesuatu untuk menutupi ketidakcukupan kita, kerasa bersalahan kita. Dengan apa? Pekerjaan, jabatan, kemewahan, lifestyle. Kita cari cinta, cinta dari sahabat, cinta asmara, dan yang lain-lain. Awalnya itu baik. Tapi ketika itu menjadi sumber identitas kita, hal-hal tersebut menjadi tuan di dalam hidup kita. Tuan itu, tuan yang model seperti ini tidak punya batas, tidak pernah puas. Selalu menghukum kita saat kita gagal. Dan makanya saudara selalu hidup gelisah, tidak pernah tenang. Itu yang membuat kita gak bisa tidur, itu yang membuat kita selalu keringet dingin ya. Saya sama Pastor Dave itu pernah cerita-cerita gitu ya. Dia cerita sama saya kalau dia itu kadang-kadang dapat anxiety attack. Saya juga anxiety attack. Katanya pernah bangun jam 2, jam 3 pagi bangun gitu. Keringet dingin. Mimpi apa? Aku mimpi khotbah keliru. Bodoh bro. Saya juga pernah mimpi khotbah keliru. Terus semua jemaatnya ngetawain saya. Waduh, takut. Belum khotbah sudah takut, salah. Saya pernah ketemu sama teman yang mau itu pertandingan padel, 2 hari nggak bisa tidur. Padahal kalau mau pertandingan padel itu kan perlu tenang dan harus bisa tidur. 2 hari nggak bisa tidur. Habis padel, nggak tahu menang atau kalah, malamnya juga nggak bisa tidur. Adrenalinnya terlalu tinggi. Kenapa? Coba gitu ya. Ternyata menang pun nggak cukup, belum menang, belum pertandingan, juga takut kalah. Coba bayangkan, saudara. Terus akhirnya menang. Gak bisa tidur juga karena terlalu senang atau mungkin adrenalinnya terlalu tinggi. Ayo coba, maju kena, mundur kena. Betul saudara?
Saya masih ingat tuh dulu waktu saya naik sepeda long ride tuh pergi ke Nongko Jajar, ke Batu. Memang saya kalau dipikir-pikir kok gendeng ya. Numpak sepeda mancal saudara ke sana itu. Aduh gitu ya. Nanti tengah-tengah jalan aduh aku lapo. Nah, tapi malam sebelumnya itu ya saya masih ingat ya. Malam sebelumnya itu kan mestinya tidur panjang. Saya udah siap-siap tidur dari jam 8 malam itu saya siap tidur karena harus jam 4 pagi bangun. Malah nggak bisa tidur saudara. Karena apa? Belum mulai perjalanannya, sudah takut gagal, sudah takut kram. Belum mulai mancal, sudah takut kram. Sudah. Itulah manusia. Nanti orang-orang mikir aku apa? Michael Christian mancal, nggak finish, habis itu kram. Waduh isin aku gitu sudah. Belum mulai, sudah takut apa kata orang. Apa cuman saya saja yang kayak gitu? Saudara gitu nggak? Oh enggak. Coba mungkin di bidang lain. Nah, ya kan saudara ya. Belum apa-apa, sudah takut. Saudara, ini tuan-tuan yang memperbudak kita. Nah mungkin pertanyaannya begini, mungkin saudara bilang, masa sih aku gak kayak gitu. Oke, bagaimana kita tahu hal-hal itu sudah jadi tuan? Saat saudara gak bisa bilang cukup. Saat saudara gak bisa berhenti. Saat saudara hancur kalau kehilangan itu. Artinya, itu bukan sekedar lifestyle guys. Itu bukan sekedar kerja, itu sudah jadi perbudakan. Coba kita lihat, sudah diperbudak apa? What enslave you in life? Saya selalu bilang gini kan, we buy things that we don't need with the money that we don't have to impress people that we don't like. What a stupid things to do. Tapi kamu ya gak bisa stop. Sudah jadi perbudakan. Sudah diperbudak rasa bersalah. Saudara diperbudak rasa nggak cukup. Saudara diperbudak oleh tuntutan untuk membuktikan diri. Saudara diperbudak oleh tuan-tuan palsu yang kamu ciptakan sendiri. Makanya Alkitab bilang apa? Itulah sebabnya saudara dan saya butuh penebusan. Yang setuju katakan amin. Nah saya akan jelaskan kepada saudara apa itu penebusan. Nah penebusan itu artinya apa? Membeli kembali. Membebaskan dengan membayar harga. Nah perhatikan saudara, kenapa ini penting? Karena di zaman Alkitab, gak ada sistem pilot. Tahu ya pilot? Bangkrut. Jadi kalau saudara sampai punya perusahaan dan perusahaan itu pilot, saudara tidak bisa lagi dituntut. Ya kan? Ya, jadi saudara sudah dibebaskan dari semua tanggung jawab. Di Amerika begitu, di Indonesia begitu, banyak di negara-negara banyak bisa begitu. Tapi zaman dulu kalau seseorang berhutang dan tidak bisa bayar, tidak bisa dinyatakan pilot, tidak bisa. Dia akan kehilangan kebebasannya. Dia akan dijadikan budak. Istrinya jadi budak, anak-anaknya jadi budak, dianya jadi budak. Dan ya sudah, nasibnya mati jadi budak. Keturunannya kalau sampai dia punya anak-anak, itu semua jadi budak. Satu-satunya harapan untuk dia keluar dari perbudakannya, kalau ada seseorang yang datang dan membayar seluruh hutangnya dan membebaskan dia. Itulah penebusan. Paham saudara ya? Nah mungkin ini terasa konsep yang jauh ya. Wah itu teologis banget ya. Gitu tuh loh. Kalau Gibeon itu terlalu teologi. Wah pusing aku gitu saudara ya. Tapi gini ya. Kita hidup dengan konsep hari ini sama. Tanpa kita sadari, hidup saudara dan saya itu ada mini redemption. Karena begini, setiap kerusakan selalu menciptakan hutang. Dan setiap hutang selalu menuntut pembayaran. Berapa banyak saudara punya asisten rumah tangga ngutang sama Anda karena dia butuh duit. Terus saudara ngutangi. Habis itu ngutangi, dia bayar dengan cicilan potong gaji. Ya kan? Nggak bisa, KTP-nya ditahan. Dia ternyata hutangnya nggak selesai-selesai terus lari. Habis itu apa yang terjadi? KTP-nya nyangkut, nggak bisa. Dia nggak bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Ada orang lain datang. Makelar atau siapa? Kakaknya, bapaknya datang. Hutangnya anak saya berapa toh? Ditebus. Akhirnya apa? KTP-nya dikembalikan. Mini redemption. Betul saudara? Ada sistem kayak gitu. Coba bayangkan, Anda ada orang yang nabrak mobil saudara. Biayanya berapa? 20 juta. Mahal sekali. Misalnya, ada dua pilihan. Kamu paksa orang itu bayar, karena rupanya Anda tidak punya asuransi misalnya gitu ya. Dan kamu berkata,
Pokoknya saya nggak mau tahu, harus beres mobilnya. Ya dia harus bayar. Atau saudara bilang, saudara ngelihat orangnya, aduh kasihan ya. Ya udah, enggak usah, saya saja yang tanggung. Lah kalau saudara ngomong saya yang tanggung, siapa yang bayar? Ya saya. Kamu yang harus tanggung. Enggak ada opsi ketiga. Kamu nolongin orang yang terlibat hutang kredit card. Misalnya itu keluargamu, anakmu, atau mungkin sepupumu, adikmu, kakakmu. Kamu memaafkan saudaramu yang menyakiti hatimu. Kamu maafin. Lah kamu kan masih sakit. Siapa yang menyedot dan absorb, menyerap sakit hatinya? Siapa? Ya kamu. Betul saudara? Ini adalah mini redemption. Nah di titik ini kita bisa melihat sesuatu. Ini bukan tentang mobil, tetapi sebuah pola. Dan ternyata pola kerusakan ini sebenarnya karena dosa saudara. Jadi ini bukan cuma kerusakan biasa. Dosa merusak jiwa kita. Dosa merusak bumi, dunia, relasi dengan Allah. Dan kalau setiap kerusakan ada biayanya, maka dosa menciptakan hutang yang tidak mungkin kita bayar. Hutang yang kita tidak mungkin mampu bayar. Artinya, karena dosa kita diperbudak, siapa yang perlu menebus kita? Siapa yang menanggung biayanya? Disinilah Paskah dan Jumat Agung menjadi sangat indah. Itulah sebabnya saudara dan saya butuh redemption. Yang setuju katakan amin. Nah redemption itu gimana caranya? Kita masuk poin yang kedua. Yaitu propitiation. Oke? Orang Kristen perlu tahu kata-kata ini. Oke, katakan sama-sama 1, 2, 3. Propitiation. Artinya jalan pendamaian. Nah, kita lihat kata-kata itu di Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian. Yaitu, sekali lagi katakan, propitiation karena iman. Jadi cara Allah menebus kita adalah melalui jalan pendamaian. Nah, jalan pendamaian itu bahasa aslinya bukan hanya jalan. Tetapi ada korban pendamaian. Jadi ada sesuatu kata-kata ini, propitiation. Nah propitiation artinya begini saudara. Artinya ada murka yang dialihkan. Ada hutang pada keadilan yang dibayar. Supaya keadilan ditegakkan. Nah kalau saudara sudah ngomong murka, apalagi Gen Z gitu ya. Oh aku gak suka kalau ngomongin murka-murka begini. Udahlah. Allah itu kan kasih. God is love and love is God. Loh, God is love, but love is not God. Okay? God is love. Jadi seringkali kita itu nggak suka Allah itu Allah yang murka. Nah saya berikan 3 poin besar tentang propitiation. 3 kebenaran besar tentang propitiation. Yang pertama adalah, kan keberatannya adalah orang itu nggak suka kalau Allah itu adalah Allah yang murka. Mereka sukanya Allah itu apa saudara? Kasih, ya kan gitu. Nah perhatikan, jika Allah itu penuh kasih, maka justru dia harus murka. Banyak orang bilangin, aku lebih suka Allah yang kasih, bukan Allah yang murka. Tapi itu menunjukkan, statement itu menunjukkan bahwa kita nggak ngerti kasih. Nah saya akan pakai sebuah quote dari seorang teolog, dari bukunya Exclusion and Embrace, namanya Miroslav Volf. Dia bilang begini, kalau Tuhan tidak marah terhadap ketidakadilan, tidak marah terhadap penipuan dan kejahatan, maka Tuhan justru menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri. Tuhan murka justru karena dia kasih. Jadi kemarahan, murka dari Tuhan itu bukan lawannya kasih. Justru ketidakpedulianlah yang menjadi lawannya. Sudah pernah ya ketemu sama orang? Tak senyum ya, bakon mati, urip, loro babah. Tak senyum ya karena senyumku bukan berarti aku peduli. Senyumku berarti aku gak peduli. Gitu saudara. Banyak senyum palsu ya. Kenapa? Tidak peduli. Semakin baik karena semakin tidak peduli. Tapi kalau seseorang benar-benar mengasihi sesuatu, maka orang itu akan marah ketika sesuatu itu dirusak. Betul atau tidak? Bayangkan kalau saudara punya seseorang yang Anda kasihi, perlahan-lahan hancur gara-gara narkoba. Atau misalnya punya pilihan-pilihan yang salah yang membuat keluarganya semakin terpuruk dalam hutang. Saudara pasti akan apa? Diam aja?
Kalau sudah diem aja, nggak peduli. Tapi saudara mau, gimana ya aku bisa intervensi? Gimana ya aku bisa nolong? Gimana ya bisa aku selamatkan keluarga ini? Saudara artinya saudara mengasihi. Kalau saudara benar-benar mengasihi, saudara akan marah. Saudara akan murka. Nah pertanyaannya begini, kenapa kok Tuhan marah terhadap dosa? Karena dia mengasihi manusia. Karena dia mengasihi seluruh ciptaan. Karena dosa sedang menghancurkan semuanya. Semakin besar kasih, semakin besar kemarahan terhadap yang menghancurkan yang dikasihi itu, saudara. Betul, saudara? Jadi jangan pernah pisahkan kasih Allah dengan murka Allah. Justru karena dia kasih, dia tidak bisa membiarkan dosa yang begitu merusak dan menghancurkan itu begitu saja. Makanya dia murka. Paham, saudara? Ya. Yang kedua, kebenaran kedua tentang propitiation, ya, adalah gini. Setiap kesalahan menciptakan hutang. Maka hutang menuntut pembayaran. Nah ini kita kembali lagi ke poin yang sempat kita bahas sedikit di akhir poin 1. Saya kasih contoh, tadi kan saya ngomong kalau kamu memaafkan seseorang atau kamu mau balas seseorang. Misalnya, saat seseorang menyakiti hatimu atau mengkhianati kamu. Kamu punya 2 opsi, betul saudara? Kamu balas, dia yang menderita. Makanya pembalasan lebih kejam. Kan gitu kan selalu ya. Pembalasan itu lebih kejam. Makanya film-film kan gini kan. Kalau misalnya ada sebuah film gitu ya. Keluarganya dibantai semua. Tapi anak yang paling kecil lolos bersama dengan neninya gitu kan. Wah lewat jalan rahasia. Semuanya mati. Biar kamu lari saja. Mati gitu. Terus dia sama neninya pergi. Terus udah gitu melarikan diri. Terus ketemu sama orang yang bisa menyelamatkan dan memelihara anak ini. Dibawa ke sebuah gunung. Terus perguruan. Terus belajar silat, belajar martial art, belajar nembak gitu ya. Dia tembakannya punya bakat paling titis karena bapaknya dulu punya DNA-nya luar biasa. Apa yang terjadi setelah dia besar, dia memiliki ilmu yang luar biasa dan dia kembali ke kotanya di mana dulu yang membantai bapaknya sekarang jadi raja, gitu kan gitu. Terus habis itu apa? Dari kroco sampai letnan, sampai kolonel, sampai jenderal, akhirnya dia membunuh semua sampai ke rajanya. Tapi rajanya punya cucu. Cucunya lolos juga. 30 tahun kemudian, apa yang terjadi? Siklusnya sama lagi, saudara. Soalnya kalau filmnya milih yang ini, enggak laku, saudara. Filmnya makanya nih milih yang ini, waduh laku, saudara. Karena bisa binge watching, saudara. Binge watching sampai season 1, season 2, season 3, season 4, season 5. Wah, muter terus, saudara. Kalau kamu balas, siapa yang menderita? Ya orang yang kamu balas itu. Dan apa? Mungkin terasa puas di awal. Tapi apa yang terjadi? Hatimu jadi pahit, hatimu jadi keras. Kon kapok kon ya. Rasakno Surabaya gitu saudara. Kapok mau kapan gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Hatimu jadi pahit, jadi keras. Dan saudara lebih mudah untuk melukai orang lain. Dan siklus kejahatan biasanya terus berlanjut. Tapi kalau saudara ngampuni, siapa yang menderita? Siapa yang menelan ego, pride, sakit? Siapa yang merasakan, aduh, tapi aku harus ngampuni. Apa yang terjadi? Kamu yang nanggung. Kamu yang terluka. Kamu yang merasa sakit. Nah ini penting sekali, setiap kesalahan menciptakan hutang dan hutang itu tidak bisa dihapus begitu saja. Hutang itu harus dibayar melalui penderitaan. Selalu ada yang menderita. Either orang pelakunya menderita atau kita yang mau mengampuni itu menderita. Ini belum tanpa Tuhan ya, hanya manusia saja, belum Injil ya. Hanya manusia saja. Lah kalau ini betul di level manusia, kira-kira mungkin gak Allah yang sempurna bisa ngomong gini, sudahlah gak apa-apa, ya sudah, ampuni aja. Bisa gak? Gak bisa. Karena dia maha adil. Makanya penulis Ibrani berkata begini, Ibrani 9 ayat 22, ayo baca sama-samanya, 1, 2, 3, tanpa, tidak ada, pengampunan dosa itu harus melalui penumpahan darah. Karena keadilan menuntut pembayaran. Dosa menuntut konsekuensi. Tidak ada pemulihan tanpa harga. Tidak ada penebusan tanpa pengorbanan. Dan pengorbanan itu selalu ada darah yang ditumpahkan. Pasti ada yang berkorban atau pasti ada yang dikorbankan, saudara.
Nah pertanyaannya adalah, ini poin dari yang kedua ini, kebenaran yang ketiga, siapa yang dikorbankan? Siapa yang membayar harganya? Disinilah ayat 25 tadi berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian, bukan hanya jalan, tapi korban pendamaian, propitiation karena iman. Baca sama-sama yang paling akhir, dalam darahnya. Bagian ketiga dari propitiation inilah yang membedakan Injil menjadi unik dan berbeda dari semua agama. Karena Tuhan sendiri yang membayar harganya. Saudara, di sini juga menjadi masalah bagi banyak orang progresif atau banyak orang liberal. Dia akan berkata begini, ini terlalu primitif konsepnya. Seperti agama kuno, Tuhan yang butuh darah dikorbankan untuk ditenangkan. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara, di dalam agama-agama kuno, manusia memberi sesajen untuk menenangkan para dewa. Apakah itu di gunung supaya volcanonya tidak meletus, apakah itu di laut supaya tidak ada tsunami, apakah itu mungkin di perempatan jalan dikasih sesajen supaya tidak ada kecelakaan dan menelan korban, apakah itu di pabrik supaya tidak ada kecelakaan. Buktinya semua pabrik-pabrik yang melakukan itu juga selalu ada kecelakaan gitu saudara ya. Sesajen-sesajen itu untuk apa? Memberi korban untuk menenangkan para dewa. Tetapi di dalam Injil Tuhan sendiri yang berkorban. Roma 3 menunjukkan bahwa kita yang memberikan, bukan kita yang memberikan sesuatu kepada Allah, namun Allah yang memberi dirinya untuk saudara dan saya. Di mana? Di salib. Di salib bukan manusia yang menenangkan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang datang berinkarnasi dalam Yesus Kristus untuk menanggung murka itu. Ini tidak primitif, ini tidak barbarik. Kenapa? Karena Yesus melakukannya rela, tidak dipaksa. Dia melakukannya dengan kasih. Ini justru adalah pertunjukan kasih yang paling mulia, keadilan yang paling sempurna. Yesus Kristus adalah korban pendamaian. Yesus Kristus memuaskan murka Allah. Propitiation itu dia menyerap murka Allah. Dia membayar lunas hutang kita. Dan karena itulah kita bisa ditebus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah Injil. Amin saudara. Jadi hari ini kalau saudara bisa datang kepada Tuhan. Karena ada yang bayar. Namanya Yesus. Itulah mahalnya. Nah, Injil nggak berhenti di sini, saudara. Ada satu hal lagi yang membuat jauh lebih personal, yaitu poin yang ketiga, demonstration. Artinya begini, salib bukan hanya transaksi hukum. Salib bukan hanya hutang dibayar. Salib bukan hanya keadilan dipuaskan. Salib bukan hanya membuat statusmu budak, terus diubah jadi orang bebas. Tidak. Lebih dari itu, salib adalah pernyataan hati Allah kepada saudara dan saya. Apa yang mau dinyatakan? Disinilah kalau saudara baca Roma 5 ayat 8, baca sama-sama. Tadi kita belum baca, ya, baca sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Stop dulu. Bahasa Inggrisnya, God demonstrates His own love toward us. Ini adalah demonstrasi kasih Allah kepada saudara dan saya. Apa yang dilakukan? Oleh karena, baca sama-sama, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi salib Kristus adalah pernyataan tentang siapa Allah itu. Tentang bagaimana Allah mengasihi saudara. Tentang apa yang dia rela lakukan untuk saudara dan saya. Apa yang dia lakukan? Saudara perhatikan di sini. Di salib Allah tidak memilih antara kasih atau keadilan. Tetapi dia menunjukkan keduanya secara sempurna pada saat yang bersamaan. Kebenaran ini bukan hanya untuk saudara hafalkan atau mengerti saja. Ini perlu didaratkan di hati. Perlu direnungkan. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, kebenaran ini perlu didaratkan di hati. 1, 2, 3. Kebenaran ini perlu didaratkan di hati. Katakan pada kanan kirimu, kamu perlu darat noikin di hatimu. Nah itu saudara ya. Dikotbahkan pada hati kita sendiri untuk apa? Memperbarui kita. Ini harus menjadi sesuatu yang indah. Yang membuat saudara bahagia, yang membuat hatimu meleleh.
Ini adalah kisah cinta yang saudara damba-dambakan dari seseorang. Saudara nonton drama Korea, sudah dambakan. Waduh, kisah cinta kayak gitu. Tahu saudara sudah punya dalam Yesus. Ini adalah penerimaan tertinggi yang kamu cari-cari dari bosmu, dari mertuamu, dari papamu, dari kokomu, cecemu, adekmu, dari orang-orang sahabatmu. Penerimaan yang tertinggi kamu terima bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Ini adalah kekayaan yang selalu kita perjuangkan untuk saudara dapat diterima orang. Membuktikan nilai dirimu. No. Ini adalah kekayaan yang lebih besar dari semua itu. Itulah sebabnya saudara, selama dari Minggu Palma, Jumat Agung, Paskah, firman-Nya mengingatkan kita ini semua 4 kali berturut-turut untuk mendaratkan di hati saudara. Supaya saudara ini dikalibrasi hatinya. Tadi saya sangat terharu mendengarkan semua kesaksian para yang melayani Tuhan itu. Hati dikalibrasi. Saya melayani karena saya sudah dikasih. Nah itu sudah mendarat. Itu pun perlu diingatkan terus. Karena hati kita begitu mudah melenceng. Saudara perlu mendaratkan itu di dalam hati. Makanya kalau saudara mendengar tentang salib, saudara mendengar tentang Kristus, biarlah itu bukan cuma hanya menjadi konsep. Makanya kalau saudara lihat seluruh perjanjian lama itu selalu menunjuk kepada Yesus. Nah saya akan menutup dengan sebuah cerita di perjanjian lama yang pernah saya sampaikan di dalam silsilah Yesus, yaitu kalau kita kembali pada perjanjian lama, itu ada konsep namanya Goel. Kinsman Redeemer, Goel. Goel itu bukan singkatan golongan ekonomi lemah ya saudara. Goel itu penebus. Seorang penebus dari keluarga. Penebus itu harus satu darah. Goel itu. Kinsman Redeemer bahasa Inggrisnya. Bertindak dengan sukarela. Dan harus menanggung dengan biaya sendiri. Goel. Nah saudara, cerita yang paling indah tentang Goel ini adalah kisah Rut. Siapa di sini yang tahu kisah Rut ya saudara? Ya tahu ya saudara ya. Rut adalah seorang perempuan Moab. Jadi dia ini bukan orang Israel. Orang asing. Dia menikah dengan seorang pria Israel. Pria Yahudi. Di negeri Moab. Tapi kemudian suaminya meninggal. Bahkan semua laki-laki dalam keluarga sang suami itu meninggal. Hanya tinggal Rut, Naomi, sama satu lagi menantu dari anak laki-laki Naomi. Naomi bilang, kamu kembali kepada rumah bapakmu. Aku ini orang yang ditinggalkan Tuhan. Namaku bukan Rut, tapi Mara. Hidupku pahit. Dia bilang gitu. Yang satu pulang ke rumah bapaknya. Tapi Rut, somehow dia bilang begini. Your people will be my people. Your God will be my God. Orang-orangmu akan jadi orangku. Tuhanmu akan jadi Tuhanku. Jadi ini kelihatannya indah kalau happily ever after ya. Tapi kemudian mereka balik ke Israel. Mereka pulang kembali ke Israel. Tanahnya sudah tidak ada. Hidup mereka sangat sulit. Dan mereka dua janda. Tanpa perlindungan. Tanpa suami. Tanpa masa depan. Mereka miskin. Mereka kelaparan. Dan untuk bertahan hidup. Rut harus pergi memungut sisa-sisa gandum di ladang. Jadi kalau ada di Israel itu kalau ada ladang. Mereka punya program CSR. CSR-nya itu apa? Kalau ngambil gandum tidak boleh habis sampai bersih, nggak boleh. Harus disisakan di pinggir-pinggir biar orang miskin, yatim piatu dan janda itu bisa ngambil. Jadi itu yang Rut lakukan adalah ngambil sisa-sisa gandum di ladang. Tapi sebagai perempuan dan dia orang asing, ini sangat berbahaya saudara. Dia bisa dilecehkan, diperkosa, dia bisa disakiti. Tapi di ladang itu dia ketemu dengan seorang pria yang namanya Boaz. Dan Boaz ngelihat Rut dan melihat dan dia menunjukkan kebaikan kepada Rut. Boaz berkata, aku sudah bilang sama pekerjaku untuk tidak menyentuhmu, tidak boleh ganggu kamu. Tetaplah ngambil gandum di ladang ini, nanti tak sisain lebih banyak. Supaya kamu bisa bawa ini ke mama mertuamu. Karena Boaz ngelihat ini wanita asing tapi mau kerja untuk menolong mama mertuanya yang Yahudi. Jadi ketika Rut pulang dan dia cerita sama Naomi, terus dia cerita siapa ini? Boaz namanya. Loh,
Boas itu kerabat jauh kita. Dia bisa menjadi penebus kita. By the way, Naomi pernah minta sama kinsman redeemer yang lain, ditolak saudara. Tapi Boas itu keluarga jauh. Siapa tahu mungkin dia bisa menolong kita. Mungkin terjadi sesuatu yang sangat berani. Jadi akhirnya Ruth diajarin oleh Naomi. Dan akhirnya Ruth datang diam-diam saat Boas tidur. Menyingkapkan selimut dari kaki Boas dan berbaring di kaki Boas. Jadi Ruth itu berbaring di kaki Boas dan Boas bangun. Waktu Boas bangun, dia ngelihat Ruth berbaring di kakinya. Ini adalah tindakan simbolis yang menunjukkan kerendahan hati dan permohonan perlindungan. Ketika Boas terbangun, Ruth berkata, lindungilah aku, jadilah penebusku. Kembangkanlah sayapmu untuk melindungi hambamu ini. Tebuslah aku dan keluargaku. Dan Boas melihat, wow, kamu itu bijak sekali. Wanita yang baik sekali. Aku akan menebusmu. Jadi Boas membayar harga penebusan, membeli tanah mereka, memulihkan keluarga ini. Tapi gak berhenti di situ. Bukan hanya hutangnya ditutup, bukan hanya standar dari Naomi dan Ruth itu dikembalikan, tetapi dia menikahi Ruth. Dia mengasihi Ruth. Dia menjadikan Ruth pendampingnya, kekasihnya. Sehingga hidup Ruth bukan cuma hanya hutangnya hilang, tetapi hidup Ruth dipenuhi dengan kasih, kehormatan Ruth dipulihkan, identitas Ruth diubahkan. Sounds familiar? Mirip ya? Siapa Ruth? Siapa Naomi? It is us. Kita yang hidup dalam keadaan dibuang. Orang asing. Don't belong anywhere. Lost, miskin, kosong, rentan, nasibnya malang. Kita seperti Naomi yang hidupnya pahit, luka masa lalu, kehilangan, kekecewaan, berhutang tanpa pengharapan. That's you and me. Kita seperti Ruth dan Naomi. Siapakah Boas? Boas menunjuk kepada kinsman redeemer yang sejati. Yesus adalah Boas yang sempurna. Yesus Kristus adalah penebus kita yang sejati. Apa yang dia lakukan untuk menjadi kerabat kita? Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, taat, menghamba. Taatnya sampai mana? Mati. Mati di mana? Mati di kayu salib. Kalau Boas bayar hutang dengan hartanya, Yesus bayar hutangmu dan hutangku dengan darahnya. Dia bayar dengan darahnya sendiri untuk menebus kita. Dia menyamakan dirinya dengan kita. Dia memberi kita identitasnya. Dia memberi kita hidupnya. Dan dia bukan hanya menyelamatkan saudara dan saya. Dia menjadikan kita kekasihnya. Bahkan gereja Tuhan di akhir zaman nanti dibilang mempelai Kristus. Yang dikasihi Kristus. Kita dijadikan miliknya. Ini bukan transaksi hukum. Ini kisah cinta sepanjang sejarah semesta yang terbesar. John Stott berkata di The Cross of Christ bukunya, inti dosa dalam manusia berusaha untuk jadi Tuhan. Manusia mengganti Tuhan dengan dirinya. Tetapi inti penebusan, inti pengampunan dosa adalah Tuhan justru melakukan substitusi dirinya menggantikan manusia. Jadi kalau saudara lihat salib adalah demonstrasi kasih Allah. Dia tidak mengabaikan dosa, dia tidak menutup mata terhadap kejahatan, tapi juga dia tidak pernah meninggalkan kita. Inilah demonstrasi Allah di salib untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Allah tidak menghapus harga dosa, kerusakan yang diakibatkan dosa, tapi dia bayar harga itu. Dan dia melakukannya dengan darahnya. Jadi Yesus datang bukan hanya untuk membantu saudara memperbaiki diri, self improvement. No.
Dia datang untuk menebus saudara dan identitas saudara dijadikan baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa sekarang kamu masih berusaha bayar identitasmu dengan pembuktian dirimu? Kenapa kamu masih bayar identitasmu dengan penerimaan manusia? Kenapa kamu masih bayar identitasmu dengan pembuktian dan pencapaianmu untuk membuktikan kamu berharga? Kita semua tidak berharga, tetapi Dia yang paling berharga rela bayar harga supaya saudara dan saya yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Masukkan itu di dalam hati kita. Dia datang untuk menebus saudara. Dia tidak bantu kamu bayar, kasih DP terus kamu cicilan. Tidak, Dia bayar lunas dan menjadikan kita kekasihnya. What a wonderful story. What a wonderful Savior. What a wonderful gospel. Itulah Injil. Pertanyaan saya begini. Kalau hidup kita sudah ditebus dalam Kristus, kenapa kamu masih penuh ketakutan? Kenapa masih kamu penuh tekanan? Penuh rasa tidak cukup? Kenapa kamu harus terus bayar dengan performamu untuk diterima? Kenapa terus kamu bayar dengan pencapaianmu untuk berarti? Kenapa kamu terus bayar dengan mengontrol segala sesuatu dalam hidupmu untuk merasa aman? Hidupmu sudah ditebus, hidupmu sudah dibayar. Mungkin hari-hari ini hidup serasa sulit. Mungkin masa depan serasa tidak pasti. Tetapi ada kepastian yang lebih tinggi daripada perang Iran. Ada kepastian yang lebih tinggi daripada harga minyak yang naik turun. Yaitu Yesus, alam semesta, Tuhan pencipta alam semesta, ada di pihak kita. Dia menjadikan saudara miliknya. Dia menjadikan saudara kekasihnya. Yang setuju katakan amin. Di kayu salib, Yesus tidak hanya mati. Dia apa saudara? Bayar harga. Semua yang rusak, semua yang hilang, semua yang tidak bisa dipulihkan, Dia tebus. The blood of Jesus paid it all. Injil memberi sesuatu yang dunia tidak bisa beri. Dia memberikan kepastian, penerimaan, kasih yang tidak berubah. Jadi kembali ya, tentang kata-kata bayar harga. Saya rasa kita perlu sadar dan malu kalau bilang begini, ikut Tuhan bayar harga. Melayani Tuhan bayar harga. Hidup benar bayar harga. Kita perlu sadar bahwa kita tidak bayar harga apapun. Yang setuju katakan amin. Siapa yang bayar harganya? Kristus yang bayar harganya. Kalau kita harus berkorban, kalau kita harus mengalami penderitaan, kalau kita harus kehilangan sesuatu karena iman, itu bukan bayar harga. Kita menghidupi iman atas harga yang sudah dibayar oleh Kristus. Kita tidak bayar harga, kita hidup dari harga yang sudah dibayar lunas. Kalau kita kembali ke cerita Rut tadi, orang yang sudah dibayar harganya, kira-kira Rut itu sombong atau tidak? Tidak. Coba bayangkan. Dari orang asing jadi ndoro, saudara. Betul gak? First lady. Boas kemana-mana dia di sampingnya loh. Dulu padahal jumputi gandum. Sekarang tiba-tiba jadi first lady-nya Boas. Tapi dia tahu, aku mau sombong apa? Aku orang Moab. Aku orang yang tidak belong jadi keluarga ini. Ditebus. Dan saudara tahu, Rut jadi nenek moyangnya Yesus. Mulai dari Boas dan Rut muncul kakeknya Isai. Isai papanya Daud. Yesus keturunan Daud. Menunjukkan apa? Kasih karunia. Anugerah. Kalau kita adalah Rut-Rut yang orang asing gak masuk hitungan, diangkat sama Tuhan. Kenapa kita masih takut tentang masa depan, tentang masalah uang? Hari ini tenangkan hatimu, pandang kepada Dia yang sudah menebus kamu. Amin. Reflektifnya, apa satu hal dalam hidupmu yang kalau hilang, kamu langsung merasa hidupmu hancur dan tidak berarti? Itulah tuan palsumu. Ini selain Tuhan ya. Apa itu? Of course. Apa yang kalau hilang hidupku tidak berarti? Yesus. Jawabnya gitu kan. Bener tak? Ngomongnya Yesus tapi duit ternyata.
bertobat, saudara. Nah, tentang harga ya, yang kedua ini. Kalau mengampuni orang yang menyakitimu aja rasanya mahal. Mahal banget. Lah menurutmu berapa mahal harga yang Yesus bayar untuk mengampuni kamu? Wah, lebih mahal, saudara. Yang ketiga ya, jika Yesus sudah membayar penuh hidupmu, mengapa kamu masih hidup seolah-olah kamu harus bayar sendiri untuk diterima berarti dan aman? Mari sama-sama hari ini kita pandang kepada Dia yang sudah menebusmu. Itu yang menenangkan hati kita. Karena Dia sudah mendemonstrasikan kasih. Dia bukan hanya transaksi, tapi Dia mendemonstrasikan kasih-Nya bagi kita semua. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Jesus Paid It All. Yesus bayar semua. Orang berinjil merasa secure, aman, dan bebas di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia tidak terjebak dalam usaha untuk membuktikan nilai dirinya. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil tidak malu untuk bertobat. Tidak malu untuk mengaku dosa. Kenapa? Karena dia sadar hutang dosanya sudah dibayar dan lunas. Sudah dibayar mahal lagi dan lunas. Dan yang terakhir, orang berinjil memiliki confidence tetapi tetap rendah hati. Kenapa? Karena tahu hidupnya dibayar dengan harga yang tak ternilai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Dengarkan sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapatkan sentosa. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua. Hutang dosaku, dosa bagai kermisi, jadi putih bersih. Amin. Biarkan doa ini, lagu ini jadi doa kita semua. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Katakan sama-sama, Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kermisi, jadi putih bersih. Terima kasih Tuhan untuk karyamu. Dosa kami merah seperti kermisi, tapi dijadikan putih. Di depan tatanya, sekarang ku berlutut. Ku jadi anak Allah, hatiku bersyukur. Katakan sama-sama, Yesus. Yesus bayar semua hutang dosaku. Amin. Dosa sebagai kermisi, jadi putih bersih. Jadi putih bersih. Jadi putih bersih. Sembah Dia. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Jesus paid it all to Him. All to Him I owe. Sin has left a crimson stain. He washed it white as snow. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa
dosa bagai kermisi jadi putih bersih. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sadar, kami sering hidup seolah-olah kami yang harus bayar sendiri hidup kami. Dengan pembuktian diri, cari nilai diri, kami diperbudak oleh rasa tidak cukup, dan oleh hal-hal yang kami jadikan tuan-tuan palsu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kami sering meremehkan dosa kami. Kami minta ampun, tapi kami gak ngerti betapa mahal harga pengampunan itu. Kami lupa bahwa setiap dosa kami dibayar dengan darah anak-Mu sendiri. Hari ini Tuhan kami datang bukan bawa apa-apa. Kami gak bawa kebaikan kami gak bawa usaha kami. Kami datang seperti Ruth kosong. Kami gak punya apa-apa yang kami banggakan. Dan kami mau berkata, Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang jadi penebus kami. Engkaulah penebus kami. Tudungi kami dengan kasih-Mu, ambillah hidup kami menjadi milik-Mu. Terima kasih. We're not worthy. Kami gak layak. Kami tidak indah. Tapi justru Kau tebus kami dan Kau yang membuat kami jadi indah. Kami jadi milik-Mu. Kami jadi kekasih-Mu. Siapa kami Tuhan? Terima kasih. Kau bayar harga begitu mahal. Kau tidak meninggalkan kami. Kau merengkuh kerapuan kami. Ajar kami hidup bukan lagi sebagai seorang yang terus coba bayar. Tetapi kami hidup dari identitas orang yang sudah ditebus. Saudara terima ini. Selama ini kamu khawatir, takut karena kamu lupa siapa yang memilikimu. Siapa yang memegang hidupmu. Siapa yang ada di pihakmu. Siapa yang sudah bayar harga dengan mahal bagimu. Dan hari ini Tuhan, ajar kami untuk memandang itu. Dan saat kami datang ke meja perjamuan-Mu hari ini, ingatkan kembali bahwa tubuh-Mu telah dipecahkan dan darah-Mu telah dicurahkan untuk kami, bagi kami, supaya kami hidup bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Perjamuan kudus adalah sebuah sakramen yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Maka orang yang mengambilnya perlu sadar bahwa hidupnya yang seharusnya mati dan binasa, tetapi oleh karya Kristus sudah diselamatkan dan dijadikan miliknya. Kalau saudara sudah percaya itu dan sudah dibaptis, dipersilahkan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum, saya minta supaya saudara dapat tidak mengambilnya, karena sakramen ini sepatutnya diambil dengan pengertian yang benar. Mari sama-sama kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Kristus, kekasih-kekasih Allah. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, untuk menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Berterima kasih, bersyukurlah, karena dulu engkau musuh Allah, tetapi hari ini engkau adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Engkau adalah biji mata Allah. Biarlah engkau hidup untuk kemuliaan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Soli Deo Gloria. Mari sama-sama kita naikkan lagu doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him, all creatures Him below. Praise Him
Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, keutuhan dan damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorai. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati saudara.